Shalom teman-teman, senang sekali berjumpa dalam video hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, pertolongan, mencurahkan berkat, serta memberikan keberhasilan dalam setiap hal yang kita kerjakan. Selamat datang di channel Hohodos, tempat kita belajar bersama-sama tentang iman dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan renungan harian. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur berterima kasih untuk hari ini atas kasih dan karunia-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus mencerahkan hati dan pikiran kami, membuat kami mengerti tentang firman Tuhan yang kami dengar dan baca, serta berikanlah kepada kami kemampuan, kuasa untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, judul renungan hari ini adalah Mati Karena Persembahan. Teman-teman bisa membuka Alkitab dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Teman-teman bisa baca ayat ini terlebih dahulu dan kemudian dapat melanjutkan menyaksikan video renungan hari ini. Dan pada video hari ini, saya ingin membaca dalam Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Mengapa engkau membiarkan iblis menguasai hatimu, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah kalian berpikir mengapa bisa orang mati karena memberi persembahan? Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11, kita menemukan sebuah kisah yang sangat mengejutkan. Ananias dan Safira menjual tanah mereka sendiri, kemudian membawa uangnya ke hadapan para rasul sebagai persembahan, tapi mereka justru mati. Ini disebabkan karena mereka mendustai atau berbohong kepada Roh Kudus, dan hal ini ditanggapi Tuhan dengan sangat serius. Nah, kira-kira apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, Tuhan melihat hati, bukan hanya tindakan. Saudaraku yang terkasih, Ananias dan Safira berpura-pura memberi seluruh hasil penjualan, padahal mereka menahan sebagian. Dari luar, tindakan mereka tampak baik. Mereka menjual tanah dan memberi uangnya kepada para rasul. Kalau kita kontekskan pada saat ini, mereka memberikan kepada gereja. Tapi yang Tuhan lihat bukan hanya apa yang mereka lakukan, melainkan mengapa mereka melakukannya. Hal ini bicara tentang motivasi dalam hidup mereka. Nah, refleksi dalam kehidupan kita, ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, motivasi kita ini apa? Supaya dilihat orang kah? Supaya dilihat orang kita berbuat baik kah? Rohani kah? Pastikan motivasi kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Saudaraku, mereka ingin terlihat rohani, tapi kenyataannya hati mereka penuh dengan kesombongan, kemunafikan, dan kepura-puraan. Mereka bukan ingin memuliakan Tuhan, tapi ingin pencitraan di depan jemaat. Tuhan tidak butuh persembahan yang besar kalau hati kita penuh dengan dusta. Dia lebih menghargai pemberian yang kecil, tapi tulus. Tuhan tidak bisa ditipu. Sehingga Petrus langsung menegur, engkau tidak mendustai manusia, tapi Allah. Kisah Para Rasul 5 ayat yang keempat. Saudara-saudara, bayangkan seseorang memberi hadiah mahal ke temannya, tapi sambil menyombong dan berharap dipuji semua orang. Temannya pasti merasa, kamu kasih hadiah ini buat aku atau buat pujian dari orang-orang. Begitu juga Tuhan. Dia tidak tertarik dengan seberapa besar pelayanan kita, seberapa banyak uang yang kita beri. Sebenarnya Tuhan gak butuh duit kita. Kalau motivasinya salah, semuanya tidak berkenan di hadapannya. Saudaraku yang terkasih, hari ini Tuhan juga melihat hati kita. Jangan sampai pelayanan atau pemberian kita hanya untuk dilihat orang. Tuhan tidak mencari performa, penampilan kita, apa yang kita lakukan, tapi Tuhan melihat ketulusan hati kita. Yang kedua, dosa yang disembunyikan tidak akan aman. Saudaraku, di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 8-9, ketika Safira datang beberapa jam setelah suaminya, Petrus bertanya, apakah segini semua hasil penjualan tanah itu? Safira menjawab, iya, benar begini. Dan Petrus langsung berkata,
Mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Artinya, mereka sudah merencanakan kebohongan ini bersama-sama. Mereka pikir tidak ada yang tahu, tapi mereka lupa satu hal penting: Tuhan Maha Tahu. Tuhan tahu segalanya. Saudara, kita semua mungkin pernah berpikir, tidak apa-apa bohong sedikit, toh nggak ada yang lihat. Tapi Tuhan tidak buta. Tuhan tahu isi hati semua manusia. Tuhan tahu semua pikiran manusia. Tuhan tahu semua niat kita. Dosa yang kita simpan rapat-rapat akan tetap ada di sana. Dan lambat laun dosa itu akan menggerogoti hati kita, merusak hubungan kita dengan Tuhan, dan menyesatkan langkah hidup kita. Ananias dan Safira tidak mati karena tidak memberi cukup, tapi karena mereka menyembunyikan kebenaran dan berpura-pura suci. Mereka menipu orang, tapi sebenarnya mereka sedang bermain-main dengan Tuhan. Dan itu sangat-sangat fatal dalam kehidupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita di rumah, saat kita berbohong pada orang tua, pasangan, atau anak-anak, mungkin mereka tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Ketika kita di tempat bekerja atau di sekolah, saat kita mencontek, korupsi waktu, atau manipulasi data, kita bisa saja lolos dari manusia, tapi kita tidak bisa lolos dari Tuhan. Dalam pelayanan, kadang kita berdosa di balik layar, tapi tetap maju pelayanan seperti tidak terjadi apa-apa. Hati-hati, jangan biasakan hidup ganda. Jangan biasakan dengan standar ganda. Saudara-saudara, lebih baik malu karena mengakui dosa daripada hancur karena terus menyembunyikannya. Saudaraku, jangan simpan dosa di dalam gelap. Semakin lama disembunyikan, semakin rusak dampaknya. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan dan bertobat, Dia setia, mengampuni, dan memulihkan kita. Yang ketiga dan yang terakhir, takut akan Tuhan itu perlu. Saudara, setelah Ananias dan Safira mati, Kisah Para Rasul 5 ayat 11 mencatat, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang mendengar hal itu. Kata takut di sini bukan berarti takut seperti takut hantu atau takut dimarahi. Tapi di sini adalah takut yang timbul karena rasa hormat yang dalam kepada Tuhan. Takut menyakiti hatinya, takut melukainya, takut mempermainkan kekudusannya. Saudara-saudaraku, bayangkan kamu punya ayah yang sangat baik, sangat sabar, dan selalu menolongmu. Tapi karena terlalu baik, kamu mulai sembarangan. Kamu mulai berbohong, melawan, dan merasa Dia pasti tetap memaafkan. Nah, seringkali kita juga begitu sama Tuhan. Karena Tuhan sabar dan penuh kasih, kita jadi terlalu santai dengan dosa, lupa bahwa Dia juga kudus dan adil. Kematian Ananias dan Safira membuat jemaat sadar, ternyata Tuhan serius dengan kekudusannya. Jangan pernah mempermainkan kekudusan Tuhan. Ini membangkitkan rasa takut yang sehat di hati mereka. Saudara-saudaraku, apakah ketika kita datang dalam gereja dengan hati hormat atau hanya rutinitas saja? Apakah kita benar-benar sadar bahwa kita sedang bertemu dengan Allah yang kudus? Nah, saudara-saudaraku, dalam pilihan kehidupan ini, renungkanlah, apakah saya masih takut berbuat dosa atau saya sudah kebal? Takut akan Tuhan membuat kita berhenti sejenak dan berpikir, kalau saya lakukan ini, Tuhan senang atau sedih? Dalam pelayanan, takut akan Tuhan bukan berarti kita minder atau takut dihukum, tapi kita menghargai siapa Dia, sehingga kita mau memberi yang terbaik, bukan asal-asalan. Takut yang benar kepada Tuhan akan menjaga hati kita tetap rendah, tulus, dan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Ananias mati bukan karena Tuhan benci pemberian, tapi karena Tuhan benci kepalsuan. Tuhan tidak menuntut jumlah yang sangat besar untuk kita berikan kepada Dia, tapi Dia menuntut kepada kita ketulusan hatiku dan hatimu. Hari ini, saat kita memberi, saat kita melayani, bahkan menyembah Dia, mari kita periksa kembali hati kita.
Apakah ada kepalsuan atau tidak? Apakah kita sungguh-sungguh tulus kepada Tuhan? Saudaraku, jangan pernah bermain-main dengan kekudusan Allah. Gereja bukan tempat pamer kebaikan, tapi tempat hidup dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajarkanlah kepada kami memberi dengan hati yang tulus, memberi dengan hati yang murni. Jauhkan dari kami hati yang penuh dengan kebencian, hati yang penuh dengan kepalsuan. Jauhkan dari kami motivasi yang salah. Pulihkan rasa takut akan Engkau yang dalam dari hati kami, agar hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.